Halo semuanya, sering nggak ya kita mendengar kabar atau informasi tentang aplikasi pinjaman online ya atau pinjol yang katanya bisa melunaskan hutang nasabahnya secara otomatis gitu ya. Jadi istilahnya sering disebut sebagai pemutihan pinjol gitu ya. Jadi hutangnya itu dianggap lunas gitu aja ya, tanpa si nasabahnya itu harus bayar sepeser pun gitu ya. Kita sering ada info-info seperti itu. Nah, pertanyaannya kenapa bisa seperti itu ya? Apakah ada perusahaan pinjol yang rela merugi ya dan membebaskan hutang nasabahnya? Nah, jadi ada beberapa aplikasi pinjol yang namanya sering dikaitkan dengan proses penghapusan atau pemutihan hutang. Nanti misalkan pemutihan hutangnya itu mungkin berjalan bertahun-tahun ya. Setelah berjalan bertahun-tahun ya, misalkan seperti Aku Laku ya, Kredipo, Shopee ya, Kredit Pintar sampai dengan Ada Kami ya. Tapi tentu saja proses ini tidak instan ya, teman-teman. Jadi butuh waktu yang tidak sebentar. Jadi bisa sampai bertahun-tahun. Jadi di sini kita akan coba membedah ya bagaimana sebenarnya cara kerja kebijakan ini di balik layar. Nah, alasan utama kenapa pinjol ini terkadang menghapuskan hutang secara otomatis yaitu berkaitan erat dengan aturan dan regulasi yang ketat dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Jadi aturannya, penyedia layanan pinjol itu tidak boleh membiarkan angka kredit macet ya, atau gagal bayar ya, terutama yang sudah lewat 90 hari atau 3 bulan. Nah, misalkan melebihi batas toleransi ya selama 3 bulan itu ya biasanya nanti dari total keseluruhan nasabah mereka itu akan dicek oleh OJK. Nah, tujuannya untuk istilahnya apa ya, ngerem ya, atau ngerem praktik pinjol ya, agar nanti proses analisa kreditnya itu benar-benar ketat dan tidak sembarangan mencairkan dana ke sembarang orang ya. Jadi itu alasan OJK seperti itu. Makanya ada yang namanya nilai kredit gitu ya. Jadi aturannya ketat. Kemudian misalkan dari sudut pandang bisnis ya, jadi pihak pinjol ini juga tidak mau data-datanya macet atau akun-akun bermasalah itu terus menumpuk di sistem mereka. Nah, jika dibiarkan menumpuk tanpa kejelasan, ya hal itu justru bisa mengancam status dan izin operasional perusahaan mereka. Jadi gitu ya. Jadi oleh karena itu, lambat laun mereka akan melakukan evaluasi dan memilah akun mana yang memang misalkan akunnya itu sudah mati suri ya, atau hampir mustahil untuk ditagih lagi gitu ya. Kemudian siapa saja ya orang-orang yang biasanya masuk dalam daftar prioritas untuk diputihkan ya atau dilunasi hutangnya secara otomatis. Nah, di sini tentu saja pihak pinjol itu tidak akan sembarangan memberikan pemutihan. Ya, mereka biasanya memprioritaskan akun-akun dari hasil evaluasi yang dinilai peluang pembayarannya itu sudah 0% atau sangat kecil sekali. Nah, yang pertama adalah orang atau nasabah yang sudah meninggal dunia, ini sudah otomatis nggak bisa ditagih. Kemudian nasabah yang mengalami sakit keras, ya misalkan stroke, ya, kemudian intinya dia sakit keras misalkan ya. Kemudian orang yang terkena PHK, ya kehilangan pekerjaan dan sudah menganggur bertahun-tahun tanpa penghasilan, ini kemungkinan bisa diputihkan. Kemudian nasabah yang nomor kontaknya sudah tidak bisa dihubungi sama sekali ya, dan keberadaannya itu juga tidak diketahui di mana gitu ya. Tapi meski demikian ya, kebijakan ini sifatnya tidak saklek ya, atau selalu diperlakukan sama di setiap platform ya, karena biasanya hanya diterapkan pada kasus-kasus tertentu secara selektif. Jadi intinya pemutihan hutang pinjol secara otomatis itu bukan hal yang bisa didapatkan dengan sengaja atau serta-merta ya, melainkan dari pembersihan data ya, bagian dari pembersihan data internal perusahaan agar resiko keuangan mereka tetap sehat sesuai regulasi OJK.
gitu ya. Baik, mungkin itu informasi yang bisa kita bagikan kepada teman-teman semua. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya, dan tetap bijak dalam mengelola keuangan gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.